Digital 2023, makin cakap digital. Boleh berikan aplaus yang luar biasa untuk kita semua. Baik ya, kami ucapkan selamat pagi untuk sahabat literasi yang ada di Sukoharjo dan juga sekitarnya. Pripun kabare, mugi-mugi saeng ya. Senang sekali nih ya, ada ratusan peserta hari ini ya. Ada Bapak Ibu pengajar, kemudian ada adik-adik pelajar ya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Baik, selama 2 jam ke depan bersama-sama kita akan belajar dengan tema yang sangat menarik, yaitu cermat bermain media sosial ya. Dan pastinya selama 2 jam ke depan juga kita akan bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa. Dan nggak cuma itu ya, karena kita juga akan memberikan hadiah, ada hadiah e-money atau uang digital untuk sahabat literasi yang beruntung. Caranya seperti apa? Caranya mudah banget ya. Untuk sahabat literasi silakan bisa mengubah nama Zoom sesuai dengan ketentuan, kemudian mengisi post test ya, dan pastikan untuk aktif bertanya. Nanti ada 3 narasumber, silahkan untuk sahabat literasi bisa aktif bertanya ya. Nanti yang pertanyaannya terpilih akan dibacakan dan juga akan dijawab langsung oleh narasumber, plus mendapatkan hadiah, ada uang digital atau e-money ya, lumayan buat traktir-traktir bakso ya. Baik, kemudian juga izinkan saya untuk membacakan beberapa tata tertib ya pada webinar pagi hari ini. Yang pertama untuk sahabat literasi dimohon mematikan mikrofon. Yuk, dimatikan dulu mikrofonnya ya untuk sahabat literasi. Yang belum mematikan mikrofonnya, silahkan ya bisa dimatikan mikrofonnya. Oke, ya biar sesi berjalan dengan lancar pastinya ya, tidak ada noise. Kemudian yang kedua, sahabat literasi mohon untuk menyalakan kamera ya. Yuk on cam, yang kameranya belum dinyalakan yuk on cam ya, biar cantiknya kelihatan, biar gantengnya kelihatan gitu ya. Kemudian yang ketiga untuk sahabat literasi dilarang berkomentar buruk atau negatif ya. Nanti silakan bisa manfaatkan ya kolom komentar untuk aktif bertanya. Ada 3 narasumber, nanti di setiap sesinya boleh aktif bertanya. Kemudian yang keempat ya untuk sahabat literasi dipersilakan ya mengubah nama Zoom ya, mengubah nama Zoom. Silakan mengubah nama Zoom formatnya ya. Silakan tulis nama belakang underscore 4 digit terakhir nomor handphone underscore nama kegiatan. Contohnya nama saya Oka Fahreza. Nah, untuk sahabat literasi silakan ya untuk mengubah dengan menulis Fahreza underscore 4567 disesuaikan dengan dengan nomor handphone masing-masing. Kemudian makin cakap digital ya, underscore makin cakap digital Jawa Tengah 2023. Seperti itu. Sahabat literasi dilarang untuk berkomentar buruk. Kemudian untuk sahabat literasi juga diwajibkan mengisi post test. Nanti sudah ada kakak admin ya akan share link post test dan juga link absensi. Nanti diklik aja, diisi ya. Gampang banget, simple banget seperti itu. Terima kasih untuk antusiasnya. Dan baik, untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan keynote speech dari Dirjen Aptika Kominfo, Bapak Samuel Abrijani. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu tamu undangan, dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan majemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia makin cakap digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan We Are Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Cyberkreasi serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 514 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun Bapak Samuel ya untuk sambutannya yang hangat dan juga dukungan penuhnya untuk kita semua ya sahabat literasi. Nah, untuk sahabat literasi ya, tadi udah dengar pesannya, jadi kita harus mengikuti webinar ini dengan semangat biar kita sama-sama makin cakap digital. Baik, berikutnya akan ada tayangan ya video 4 pilar literasi digital. Ini sangat menarik. Selamat menyaksikan. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital? Baik ya, masih bareng sama Oka Fahreza, pastinya masih di keseruan webinar Literasi Digital 2023, Makin Cakap Digital. Itu tadi ya, kita sama-sama udah menyaksikan ada video 4 pilar literasi digital. Jadi yang namanya 4 pilar literasi digital itu ada 4 ya, sahabat literasi. Ada kecakapan digital, kemudian budaya digital, etika digital, dan juga keamanan digital. Nah, keempat pilar ini harus dipegang baik-baik ya, biar apa? Biar kita aman, nyaman, menggunakan media sosial, menggunakan internet, seperti itu ya. Baik, tema hari ini menarik banget, yaitu cermat bermain media sosial. Saya yakin sahabat literasi pasti rajin ya main media sosial ya. Ada Instagram, kemudian ada Twitter, Facebook ya, WhatsApp group, kemudian ada YouTube juga. Nah, seperti apa sih cara cermat bermain media sosial? Pastinya kita akan belajar bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk sahabat literasi ya, mengubah nama Zoom terlebih dahulu ya, untuk memudahkan panitia memilih ya, dan juga memantau. Nah, nanti silahkan diubah ya nama Zoom-nya, tulis silahkan ya. Nama belakang, kemudian underscore atau garis bawah, 4 digit terakhir nomor handphone, underscore atau garis bawah nama kegiatan. Contohnya, nama saya Oka Fahreza, berarti tulis aja Fahreza, underscore atau garis bawah 4567 ya, nomor handphone masing-masing, 4 digit terakhir nomor handphone, disesuaikan nomor handphone masing-masing, underscore atau garis bawah Makin Cakap Digital Jawa Tengah 2023. Nama kegiatan kali ini adalah Makin Cakap Digital Jawa Tengah 2023. Yang belum menyalakan kamera juga mohon on cam ya. Kemudian yang belum mematikan mikrofon juga mohon mematikan mikrofonnya ya. Luar biasa banget pagi hari ini ada ratusan peserta. Selamat pagi ya buat adik-adik pelajar, khususnya pelajar SD dan juga SMP yang hari ini, semangat banget ya buat nobar. Mantap betul. Baik, untuk narasumber yang pertama, saya akan undang, beliau adalah Ibu Dr. Citra Rosalin Anwar, selaku dosen Universitas Negeri Makassar, dan juga member Japlidi. Pada pagi hari ini akan membahas dari pilar digital skill ya, atau kecakapan digital. Halo, selamat pagi, Bu Citra. Apa kabar? Bu Citra, mohon menyalakan suaranya.
Selamat pagi, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu Citra? Alhamdulillah. Kak Oka apa kabar? Wah, syukurilah. Kak Oka sehat. Happy banget bisa ketemu Bu Citra pagi hari ini. Iya, saya juga Baik, senang banget. baik. Seperti biasa ya Bu Citra, waktu paparan maksimal 20 menit. Nanti di 5 menit terakhir saya akan memberikan kode. Semua enggak? Oke. Baik, terima kasih. Saya sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anak-anakku, saya nyebutnya anak-anakku di Sukoharjo ya. Ada SMP, SD, Bapak Ibu guru, kemudian teman-teman narasumber yang pada pagi hari ini kita diberi kesehatan nih, rezeki untuk ngobrol sama-sama tentang cakap bermedia digital di Kabupaten Sukoharjo tentu saja. Semoga semuanya sehat ya, bahagia dan senang-senang. Saya menyebutnya hari ini kita bakal cerita-cerita saja tentang bagaimana kita di media sosial. Karena saya yakin dan pokoknya yakin banget lah kalian teman-teman, adik-adik semuanya di sini adalah para pengguna media sosial yang memang udah cakep, udah cerdas, udah cermat di media sosialnya. Jadi judul cerita saya hari ini adalah cakap bermedia digital biar kita cakep di media sosial. Oke, boleh dilanjut Kak. Nah, kita kenalan dulu ya. Karena saya hari ini jauh-jauh datang dari Makassar. Lanjut slide-nya. Nama saya tadi sudah disebutkan Citra Rosalina Anwar. Saya kebetulan tugasnya sehari-hari sebenarnya adalah dosen teknologi pendidikan Universitas Negeri Makassar. Tapi juga bagian, tadi udah disebutin bagian dari JAPELIDI atau Jaringan Pegiat Literasi Digital. Juga bagian dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Selain itu, Kak, ini slide-nya belum terganti ya. Nah, oke, ini biar kelihatan foto saya yang lucu. Oke, itu adalah logo Japelidi. Kemudian saya juga sehari-hari sering jadi fasilitator untuk kurikulum literasi digital Tular Nalar, juga untuk tim Tular Nalar Indonesia untuk sekolah kebangsaan. Itu kerjasama google.org dengan Mafindo. Saya suka warna ungu. Kalau ke Makassar ada makanan namanya barongko, itu super enak banget. Kemudian saya suka minum Thai tea. Kemudian saya K-popers, walaupun saya tahu kalau udah masuk budaya digital pasti disentil deh sebagai penggemar K-pop. Tapi ya sudahlah, mau gimana lagi. Ada yang suka K-pop di sini. Kebetulan saya EXO-L. Jadi setiap saya nyebut K-popers tuh suka ditanyain, oh BTS apa Blackpink? Suka semuanya, tapi saya adalah EXO-L terutama. Kemudian hobi saya yang lain adalah bikin caption panjang di medsos. Kalau nggak percaya kita bisa ngobrol, ketemuan. Saya ada di alamat saya di media sosial adalah citra.r.anwar untuk Instagram. Dan untuk Facebook, kalau masih ada yang pakai Facebook nih, namanya sama, Citra Anwar, pakai H. Kenapa? Karena ternyata nama Citra itu banyak banget. Saya nggak bisa pakai akun media sosial saya, pakai nama beneran saya. Akhirnya diakalin supaya saya bisa tetap menggunakan nama Citra Anwar. Oke, lanjut. Setelah kenalan dengan saya, kita kenalan dengan Japelidi. Japelidi itu adalah sebuah komunitas pegiat literasi digital. Kita itu udah ada dari tahun berapa ya? 2017 lah. Tujuannya adalah untuk melakukan kolaborasi riset karena isinya memang awalnya rata-rata adalah akademisi, dosen, pegiat literasi digital, peneliti, dan sebagainya. Tapi lately semuanya bisa gabung. Yang penting mau riset, mau guyup, mau kolaborasi. Nah, beberapa kerjaan asik kita, kerjaan seru kita seperti ini. Kita bikin poster, kita bikin workshop, kita bikin poster pas COVID kemarin dalam berbagai bahasa, kemudian buku-buku tentang literasi digital dan sebagainya. Kemudian saya juga melakukan apa ya? Bukan saya jadi bagian dari penulis modul untuk seri Cakap Digital yang digunakan di 4 pilar tadi itu. Jadi kalau ngedownload modulnya, maka itu akan kelihatan dengan
jelas itu ada tim Japelidi di dalam situ. Nah, saya kebetulan ada di modul Cakap Digital. Kerjaan terakhir kita, main-main terakhir kita adalah penguatan literasi digital pemuda di Indonesia Tim. Jelas nggak sih slide-nya? Di saya agak buram nih. Boleh mudah-mudahan jelas ya. Kalau di kolom komen sepertinya nggak ada komplain tentang slide-nya, tapi di saya sebenarnya agak buram. Mudah-mudahan bisa jelas. Lanjut, Kak. Nah, kita cerita tentang makin cakap digital. Tadi sudah banyak sekali dibahas oleh Pak Semi. Nah, We Are Social atau Hotsuite itu menyatakan di dunia maya ada 212,9 juta pengguna. Itu udah naik 10 juta dari tahun 222. Tuh kan slide-nya buram kakak operator, boleh dibantu. Kalau saya sih, karena saya bisa melihat slide saya sendiri di layar, jadi aman. Nah, teman-teman yang di Sukoharjo nih, lihat slide-nya buram. Nah, sebagai pilar IX informasi dan literasi data, masyarakat Indonesia dipandang perlu nih dalam mengakses dan mencari, menyaring, dan memanfaatkan setiap data. Jadi, data bilang apa nih? Lanjut, Kak. Dari sisi usia, kelompok usia 13 sampai 18 tahun menjadi yang paling hobi berselancar di dunia maya. Kemudian disusul oleh kelompok umur 19 sampai 34. Perbedaannya cukup tipis. Nah, survei dari ABJI sendiri mengatakan 49% itu pernah dibully. Pengguna internet ya, pernah dibully dalam bentuk diejek atau dilecehkan di media sosial. Adapun pengguna internet yang tidak pernah dirisak sebesar 47,2%. Tapi itu data lama ya, data tahun 2018. Pasti sudah ada data terbaru. Siapa nih yang pas di medsosnya, pas posting foto, ada aja yang komen di bawahnya, ih alisnya nggak rata, ih mukanya cantik karena filter doang, atau atap rumahnya bolong dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari bullying yang diterima oleh para pengguna media sosial. Nah, yang jadi persoalan adalah yang menggunakan media sosial itu kan anak-anak keren kayak kalian nih, yang sedang berusaha mencari jati diri, yang sedang berusaha untuk menyalurkan hobi, bakat, dan sebagainya. Tapi tiba-tiba jadinya mental breakdown banget nggak sih kalau pas lagi posting sesuatu yang menurut kita posting gambar kita nih, kita pintar menggambar, kita posting, kemudian banyak banget yang ngebully kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Lanjut, Kak. Nah, literasi digital adalah jalan ninja kita untuk menjadi cakap dan cakep. Lanjut, Kak, slide-nya. Tadi di video awal sudah ada ya. Ada 4 jurus. Ada cakap digital, ada digital etik, ada digital culture, dan ada safety atau keamanan berdigital. Pintar pakai handphone saja, pintar pakai gadget aja itu nggak cukup. Punya follower banyak aja itu nggak cukup. Itu disebut sebagai kita terliterasi secara digital. Paling enggak kita punya 4 pilar itu. Kita harus bisa menggunakan, kita harus bisa menjaga etika, kita juga bisa menjaga budaya kita, memahami budaya orang lain di dunia digital, dan kita juga bisa menjaga keamanan kita. Jadi kita harus lebih siap nih menerima berbagai macam perbedaan. Kalau di negara lain misalnya atau di tempat lain makan menggunakan peralatan seadanya itu biasa saja, ya sudah kita nggak boleh marah karena ya itulah budaya mereka. Kita harus bisa menerima setiap perbedaan itu. Itu adalah bagian dari literasi digital. Lanjut, Kak. Nah, potret penggunaan internet di Indonesia itu yang paling banyak digunakan apa? Ternyata orang paling banyak ngobrol di media sosial. Jadi paling banyak menggunakan tentu saja eh tuh kakak operator, tolong dibantu. Saya lanjut atau saya harus baca komen? Saya lanjut aja ya. Jadi bagaimana kita em, sebelumnya Kak, slide sebelumnya, slide sebelumnya. Oke, kita di sini aja kalau gitu. Nah, kalau kita buka WhatsApp,
atau buka Facebook, atau buka Instagram, atau buka aplikasi apapun itu selalu ada titik tiga atau garis tiga. Nah, titik tiga atau garis tiga itu adalah tempat kita untuk mengatur siapa yang mengunjungi rumah kita. Jadi Instagram, Facebook, WhatsApp itu sebenarnya adalah rumah kita. Para pengembang aplikasi nih yang bikin WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya sebenarnya sudah membuat seolah-olah seperti di dunia nyata. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke rumah kita dan kita juga nggak bisa sembarangan melihat rumah orang lain. Caranya gimana? Ada di titik tiga itu. Coba deh kita buka titik tiga tersebut. Kita bisa mengatur siapa aja yang boleh melihat postingan kita, siapa yang nggak boleh, siapa yang kalau kita sebel aja karena dia postingannya mungkin tidak menyenangkan buat kita daripada kita marah-marah, kita bisa mengklik tiga titik itu, kemudian kita tuliskan, kita pilih unfollow kah, unblock atau di block saja atau hal-hal yang seperti itu. Itu menandakan bahwa media sosial kita sebenarnya sangat mudah untuk kita atur supaya perasaan kita enak nih, supaya kita nggak gampang marah-marahin orang di media sosial. Hanya karena dia memposting sesuatu yang menurut kita nggak oke. Itu tadi ya, ih masak gitu aja, makan di tempat itu aja sombong, pamer, dibikin status. Kalau kita nggak nyaman dengan postingan dia, ya udah kita bisa mengatur dengan siapa kita berinteraksi di media sosial. Lanjut, Kak. Nah, tapi ada satu persoalan lagi. Banyak sekali informasi bohong serta hoax yang beredar di media sosial, terutama di WhatsApp. Nah, bagaimana caranya untuk kita memeriksanya? Yang pertama adalah kita bisa memeriksa informasi tanpa aplikasi. Yang pertama dengan mengecek tata bahasanya. Kalau tata bahasanya bagus, kalau tidak, misalnya hari ini Kominfo membagi-bagikan hadiah, tapi huruf A-nya diganti angka 4, atau tiba-tiba ada huruf besar di tengah. Atau misalnya ada huruf yang harusnya hadiah, tapi diganti dengan titik dan sebagainya. Nah, itu kan sudah menandakan bahwa hal tersebut pasti bohong. Nggak mungkin dari Kominfo itu memberikan hadiah, tapi kok tata bahasanya atau bahasa Indonesia kok jelek banget ya. Nggak mungkin gitu kan. Jadi itu adalah salah satu untuk memeriksa apakah dia informasi yang bohong atau tidak. Yang kedua, kalau dia pansos. Informasi bohong itu atau hoax itu biasanya pansos. Dia menggunakan nama orang nih yang terkenal. Menteri Menteri Kominfo, Menteri Pendidikan, Gubernur, Bupati, Ustadz ini, artis ini, Baim sama Paula lagi bagi-bagi hadiah gitu dan sebagainya. Nah, itu biasanya adalah informasi hoax. Jangan dipercaya. Kemudian kalau dia terlalu indah untuk diterima atau terlalu buruk. Misalnya kalau kita klik like, maka kita masuk surga nih. Atau kalau kita share, kita masuk surga. Ya kan nggak boleh kayak gitu juga. Atau misalnya dengan mengkonsumsi air ini, maka semua penyakit akan sembuh. Penyakit yang nggak ada hubungannya bisa sembuh dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nah, hati-hati. Itu juga bisa berdampak kepada hoax. Tentu saja banyak orang yang kita bisa pertanyakan, apakah ini hoax atau tidak, gitu. Tapi kita bisa memeriksanya sendiri tanpa menggunakan aplikasi. Kemudian, nah hati-hati juga nih pada saat kita menggunakan emoji, ini juga paling sering kita gunakan. Maksud hati pakai emoji sedih, tapi ternyata kita menggunakan emoji yang keliru. Akhirnya menjadi bahan tertawaan dan bahan bulian lagi. Memang sekali lagi kemampuan kita dalam memahami gadget kita itu menjadi sangat penting. Lanjut, Kak. Nah, semua bisa menjadi tempat belajar. Lanjut. Semua bisa jadi tempat kita belajar. Jadi adik-adik, anak-anakku semuanya, kalau ada yang bilang, kok kamu main TikTok mulu, kok kamu main Instagram mulu, main game mulu. Nah, cobalah barangkali minat kalian ada di situ. Atau bakat kalian ada di situ. Coba ditanya kepada orang tua atau guru. Barangkali kita bisa ikut kelas coding misalnya. Atau kelas menggambar kalau kita hobi menggambar. Atau kelas coding kalau misalnya kita suka nih bikin-bikin game atau main game atau membuat aplikasi dan sebagainya. Atau barangkali kita punya bakat dan minat di bidang e-sport. Jadi sekali lagi sebenarnya apapun yang kita temukan di media sosial itu bisa kita jadikan tempat untuk belajar. Yang penting adalah kita mampu untuk memilih siapa yang kita follow.
Jadi belajar matematika dari akun TikToknya Jerome Pauline misalnya, boleh banget. Kita belajar bahasa dari akun Instagramnya Vicky Naki misalnya, ya nggak apa-apa juga, boleh, silahkan. Kita belajar bahasa Korea dari BTS, kenapa enggak gitu kan? Jadi semuanya bisa kita jadikan sebagai sumber belajar, tapi tergantung siapa yang kita follow. Kalau yang kita follow akun Panda atau akun Pororo atau akun kucing-kucing nih, saya termasuk yang suka banget follow akun kucing-kucing, maka akan banyak sekali yang muncul adalah akun kucing-kucing. Tapi kalau yang kita follow akun yang suka pukul-pukul atau kekerasan dan sebagainya, maka biasanya gitu-gitu juga. Makanya mungkin sering kena marah ya dari orang tua atau dari guru, kita kena tegur, jangan main handphone mulu. Karena kita memilih memfollow account yang tidak bisa memberikan hal yang baik untuk kita. Sekali lagi, hari gini semua bisa jadi tempat belajar buat kita. Selanjutnya, kita harus bisa cakap menjaga privasi diri dan orang lain. Kalau kita memposting foto orang lain atau video orang lain, pastikan kita sudah meminta izin ya. Jadi kalau temannya jatuh tuh ditolongin, jangan malah divideoin terus dibuat viral. Kasihan temannya jadinya malu kan kalau jadi viral. Dulu kalau kita jatuh tuh yang tahu ya cuman orang sekitar kita. Sekarang kalau kita jatuh, kalau kita nggak ngerjain PR terus diketawain sekelas itu bisa viral dan semua orang bisa tahu dan kita menjadi malu. Jadi hati-hati pada saat kita memposting atau memvideokan orang lain. Minta izin. Contohnya adalah YouTuber Livi Renata ini. Livi Renata sama Siska Kol kayaknya udah kenal ya. Mereka tuh kaloknya mereka sekali kelihatan memblur atau meminta izin dulu. Jadi mereka biasa ngomong kayak gini, Kak aku boleh vlog nggak? Aku boleh syuting nggak? Aku boleh video nggak? Nah itu adalah salah satu contoh attitude yang bagus seorang vlogger yang mungkin bisa kita tiru. Ya, jadi mereka kalau perhatikan deh pada saat postingan-postingan mereka tuh mereka selalu ngomong seperti itu. Boleh nggak divideoin? Ketika mereka memvideokan pada saat menolong orang di jalan atau membagi-bagikan hadiah, biasanya orang yang diberikan hadiah itu selalu di-blur wajahnya atau nggak ditampilkan. Itu adalah contoh etika yang sangat bagus atau kemampuan kita dalam menggunakan gadget sesuai untuk menjaga privasi orang lain. Selanjutnya, Bu pamer itu Citra, penting. Iya, reminder waktu tinggal 5 menit lagi. Terima kasih. oke Kak. Terima kasih. Pamer itu penting, bukan yang penting pamer. Kenapa? Karena hari gini kalian penting untuk bisa dan mudah ditemukan di internet. Itu bisa dilakukan dengan membuat profil di berbagai situs yang punya jangkauan luas. Facebook, Instagram, Cendekia, YouTube, atau Twitter. Jangan lupa untuk tagar. Kenapa? Bisa jadi misalnya kita mencari kalian nih terutama mau nyari beasiswa atau mau ikut lomba atau seleksi. Nah, kemudian nilai kalian sangat bagus. Biasanya para pemberi beasiswa itu akan menuliskan atau mencari aktivitas kita, aktivitas kalian di media sosial. Oh iya benar, dia pernah jadi juara ini, dia pernah jadi juara ini. Oh dia jago menggambar, oh dia seperti ini. Tapi kalau ditemukan hal-hal buruk tentang apa yang kalian lakukan di media sosial, biasanya itu memberi pengaruh. Jadi kalau misalnya nih kita mengklik belajar berprestasi di Sukoharjo, pastikan wajah kita yang muncul gitu. Jadi penting untuk membuat kita mudah ditemukan di internet juga. Jadi pamer itu penting, bukan yang penting pamer, tapi sekali lagi harus tetap bisa menjaga etika, tetap harus bisa menjaga keamanan kita pada saat kita menggunakan media sosial. Selanjutnya, lanjut Kak, kita ada di slide terakhir sekarang. Internet itu lanjut, internet itu seperti kantong Doraemon, bisa membantu banyak hal. Namun seperti Nobita, kita harus paham bagaimana cara menggunakannya, berhati-hati dan jangan ragu untuk selalu meminta pendampingan dari orang tua dan guru. Jadi silahkan walaupun mungkin kalian lebih jago menggunakan berbagai gadget, tapi berbagai aplikasi dan internet itu bukan sesuatu yang bisa kalian jelajahi sendiri. Ngobrol sama orang tua, ngobrol sama guru, kira-kira aplikasi ini aman nggak ya untuk kita gunakan? Itu dari saya. Terima kasih banyak. Nanti kita ngobrol lagi di sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Oka, saya kembalikan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Citra untuk paparannya yang sangat menarik. Kita berikan aplaus yang paling meriah. Baik, beberapa hal penting yang berhasil saya rangkum ya seputar kecakapan digital untuk sahabat literasi kita ternyata bisa ya mengatur media sosial kita. Nah, manfaatkan tanda klik 3 ya sebelah kanan atas. Kita bisa melaporkan, kita bisa blok, mute ya atau unfollow ya. Jadi kita boleh dan bisa mengatur media sosial kita. Kemudian kita juga harus cakap menjaga privasi diri dan juga orang lain. Terima kasih banyak Bu Citra. Kita nanti akan ketemu di sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Baik, untuk sahabat literasi gimana? Masih semangat? Harus ya. Sekarang saatnya untuk sahabat literasi boleh aktif bertanya. Silakan tulis nama, narasumber yang dituju, nomor handphone, dan pertanyaannya apa ya. Silakan tulis nama, narasumber yang dituju, nomor handphone, dan pertanyaannya apa. Kita nanti akan memilih ya. Untuk penanya yang beruntung akan mendapatkan hadiah e-money ya. Nanti pertanyaannya akan dibacakan oleh saya dan juga akan dijawab langsung oleh narasumber yang luar biasa. Baik ya, ada Bu Citra tadi membahas kecakapan digital. Silakan ya buat adik-adik pelajar ya, buat sahabat literasi boleh yang mau tanya seputar kecakapan digital ya, boleh tanya sama Bu Citra. Kemudian untuk sahabat literasi yang belum mengubah nama Zoom, yuk yang belum mengubah nama Zoom ya, masih Oka infoin ya, silahkan tulis nama belakang, underscore atau garis bawah, 4 digit terakhir nomor handphone, underscore atau garis bawah nama kegiatan ya, silahkan ya. Contohnya adalah Fahreza, underscore atau garis bawah 457, underscore makin cakap digital Jawa Tengah 2023. Nama kegiatan kali ini adalah Makin Cakap Digital Jawa Tengah 2023. Jangan lupa juga untuk sahabat literasi ya bisa mendownload e-certificate ya. Tokennya ada di email masing-masing. Oke. Baik, kita akan beranjak ke narasumber yang kedua. Beliau adalah Ibu Rosita Budi Indarianti SPD MPD selaku pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo. Pagi hari ini akan membahas dari pilar budaya digital. Halo, selamat pagi Ibu Rosita. Apa kabar? Ibu, mohon menyalakan mikrofonnya terlebih dahulu. Oke. Baik. Iya. Sehat? Iya, terima kasih Mas Oka. Alhamdulillah sehat. Wah, syukurillah. Baik. Bu Rosita seperti biasa, waktu paparan maksimal 20 menit. Nanti di 5 menit terakhir saya akan memberikan kode. Semoga. Iya, terima kasih Mas Oka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu narasumber, Mas Oka, salam sehat, salam bahagia. Kebetulan ini sekarang kita berada di Sukoharjo. Kalau sekarang kita via virtual, monggo nanti lain waktu bisa pindah di Sukoharjo. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat untuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, dan tentunya anak-anakku hebat luar biasa di Kabupaten Sukoharjo, baik SD maupun SMP. Baik, anak-anakku semuanya yang luar biasa, untuk materi kedua kali ini, kita akan bercerita, kita akan membahas tentang budaya digital, begitu ya. Namun sebelumnya izinkan di sini Ibu, walaupun tadi sudah dikenalkan dengan Kak Oka ya, dan juga mungkin dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, kita pernah bersua, tidak ada salahnya Ibu untuk memperkenalkan diri. Ini nama Ibu Rosita Budi Indarianti, sebagai pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo. Ada nih FB dan IG-nya, nanti bisa dibuka-buka gitu ya, ada nomor HP-nya juga, bisa nanti kontak-kontak juga, begitu ya anak-anak ya. Baik, anak-anakku semuanya berkaitan tentang budaya digital, di sini Ibu yang pertama, tidak ada salahnya kita membahas dulu tentang kita sebagai manusia yang berada di era digital ini. Kita bisa katakan sebagai manusia modern gitu ya. Di mana yang namanya manusia itu dia pasti akan mengalami tumbuh dan kembang. Sebagai ciri dari makhluk hidup akan bertumbuh, akan berkembang, kan seperti itu. Di mana dalam bertumbuh kembang itu tentunya kita akan banyak belajar dan juga banyak berinovasi. Begitu ya anak-anak ya. Nah sekarang Bu Rosita akan ambil satu kutipan nih dari buku pendidikan kewarganegaraan ya, buku pendidikan kewarganegaraan dari Surjono Sukanto.
Ini yang dari anak-anak kelas 9 nih, sudah membuka dari buku Pendidikan Kewarganegaraan, karangan Mbak Surjono Sukanto, itu menjelaskan tentang manusia modern, tapi di sini Bu Rosita ambil satu poin aja ya, sebagai langkah kita, dasar kita untuk nanti membahas tentang literasi digital. Jadi manusia modern itu, nak, percaya bahwa kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Tuh, kita underline-nya ya, kita garis bawah. Ternyata kita itu percaya bahwa kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Nah, seperti yang tadi juga sudah dibahas oleh Ibu Citra, kita di era literasi digital. Artinya di sini bagaimana kita itu memiliki sebuah kecakapan dalam literasi digital yang bagus. Jadi bagaimana pengetahuan dan kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digitalnya. Contohnya apa? Alat komunikasi misalkan, atau jaringan internet. Nah, jadi bagaimana kita bisa mempunyai kecakapan literasi digital yang bagus, tentunya kita akan menggunakan sebuah alat ukur yang tepat, anak-anak. Apakah kita dalam berliterasi digital itu sudah kita cakap literasi digital dengan baik atau belum, begitu ya? Kita memiliki alat ukur yang tepat. Wah, ini bersyukur nih sudah nggak ngeblur lagi ya. Baik, berikutnya next bisa diganti slide-nya. Terima kasih. Nah, kembali berkaitan tentang alat ukur yang tepat tadi ya, anak-anak, di sini Ibu ambil dari Kominfo, Siberkreasi dan Deloitte tahun 2020, itu ada 4 area kompetensi yang apa saja di situ. Ada pertama ada digital skill, kemudian ada digital culture, ada digital ethic, dan digital safety. Jadi nanti, aduh ngeblur lagi ya. Nggak apa-apa, nanti bisa kalau untuk materi nanti dari Bu Rosita ada spesial ya untuk anak-anak semuanya. Jadi kita fokus ke digital culture ya anak-anak ya, ke digital culture-nya, ke budaya digitalnya. Jadi untuk digital culture sendiri, budaya digital itu adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang perlu dicermati ya anak-anak yang hebat luar biasa di Kabupaten Sukoharjo. Jadi bagaimana kita dalam budaya digital itu benar-benar mencermati, membiasakan bagaimana wawasan kebangsaan kita itu dari nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di kehidupan sehari-harinya. Gitu ya. Nah, sekarang dari budaya digital itu anak-anak, kita akan buat sebuah area atau indikatornya. Next slide-nya. Kita akan lihat untuk area atau indikatornya. Wah, ini mohon maaf, ini ada beberapa setting yang tidak sesuai dari space-nya ya. Jadi untuk indikator, area indikator yang pertama, bahwasanya pengetahuan dasar akan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Wah, luar biasa ya. Jadi dalam kita berdigital culture, berbudaya digital itu ada landasannya. Landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yaitu apa anak-anak? Tentang nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nanti akan kita bahas ya di slide berikutnya. Tapi sekarang kita lihat dulu untuk indikator, area indikator yang kedua, yaitu digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Nah, ini sudah pasti tidak asing lagi, dan pasti dari anak-anakku yang hebat luar biasa sudah memanfaatkan itu. Karena dari Bu Rosita lihat banyak postingan-postingan nih gitu ya, baik itu lewat sistem informasi sekolah, mungkin dari platform media sosialnya, itu luar biasa bangganya memposting dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Tapi nanti kita lihat apakah dalam kita berselancar di digital culture-nya itu nanti sudah berlandaskan pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Begitu ya. Baik, kita lihat pada yang ketiga, pengetahuan dasar yang mendorong perilaku mencintai produk dalam negeri dan kegiatan produktif lainnya.
Nah, jadi digital culture di sini indikator yang akan kita lebih esensikan itu bagian-bagian ini tadi anak-anak. Yang pertama ada landasan dalam kita kecakapan digital, yaitu harus berlandaskan dari nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang ketiga bagaimana kita berperilaku mencintai produk-produk dalam negeri. Dan yang keempat itu adalah digital rights. Baik anak-anak. Anak-anakku yang hebat, luar biasa, baik SD, SMP di Kabupaten Sukoharjo, Ibu harapkan semuanya masih tetap semangat ya. Kita lanjutkan untuk poin yang pertama tadi, yaitu bagaimana pengetahuan dasar akan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital. Baik anak-anak, artinya apa di sini? Artinya kita menjadikan nilai-nilai Pancasila, next slide-nya untuk operator, ya. Jadi menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital. Tuh, sekarang ya, ada landasannya. Jadi saat kita nanti posting, saat itu apakah benar-benar sudah menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai landasan kecakapan digital. Kemudian yang kedua, mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai panduan karakter dalam beraktivitas di ruang digital, begitu ya. Nah, anak-anak semuanya ini secara tidak langsung ya, kalau kita sudah masuk dalam ruang digital, artinya kita sudah menjadi warga negara digital. Jadi kita harus paham nih apa yang harus kita lakukan saat kita melancar. Ternyata ada seperti itu, nilai-nilai Pancasila yang sebagai panduan karakter dalam beraktivitas di ruang digital. Begitu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Next slide-nya. Nah, ini luar biasa anak-anak, bisa dicermati ya, bisa dicermati. Misalkan mau sambil coret-coret untuk nanti share dengan teman-temannya. Jadi anak-anakku yang luar biasa, yang hebat, kita sekarang mengenal dari nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital. Kalau selama ini setiap kita mengucapkan Pancasila dari kelima sila itu, bisa pada saat upacara bendera ya, kita melafalkan, kita mengucapkan, mengemparkan dengan mengucapkan Pancasila, sila 1 sampai dengan sila yang kelima. Nah ternyata sekarang anak-anak, di ruang digital itu kita memiliki yang dinamakan nilai utama. Ada nilai utama nih dari masing-masing sila-sila yang ada di Pancasila. Ada nilai utamanya. Kita bahas satu persatu ya. Oke. Jadi untuk yang sila pertama, itu ada nilai utamanya adalah cinta kasih. Tuh, kan sweet banget ya. Jadi nilai utama untuk sila yang pertama itu adalah cinta kasih. Maknanya apa anak-anak? Maknanya artinya saat kita menggunakan ruang digital itu kita harus saling menghormati perbedaan kepercayaan daripada teman-teman kita di ruang digital. Jadi nilai utama dari sila yang pertama itu adalah cinta kasih. Kita harus saling menghormati dalam perbedaan kepercayaan di ruang digital. Jadi saat misalkan ada teman kita yang beragama tidak sama dengan agama kita memposting kegiatannya, ya kita tetap harus menggunakan nilai utama tadi, cinta kasih. Kita harus menghormatinya, tidak perlu adanya komen-komen yang sekiranya itu akan memperkeruh suasana. Begitu ya. Kita ingat-ingat yang pertama, sila pertama, nilai utamanya adalah cinta kasih. Di mana kita harus saling menghormati perbedaan kepercayaan, baik itu di ruang digital. Kita berikutnya kita lihat untuk nilai utama sila yang kedua. Nilai utamanya adalah kesetaraan. Apa maknanya ya kesetaraan itu? Di sini artinya kita harus memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi. Jadi saat kita berada di ruang digital itu, setelah tadi kita sudah memahami, kita sudah menerapkan dari nilai utama yang sila pertama tadi cinta kasih, ternyata nilai yang kedua, nilai utama sila yang kedua ini adalah kesetaraan. Jadi kita memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi.
Ada nggak nih dari anak-anak Sukoharjo, baik SD ataupun SMP, saat memposting, saat berselancar di media digital, tidak memperlakukan temannya dengan adil dan manusiawi? Jangan ya. Sekarang setelah kita mengetahui, ada nilai utama dari sila yang kedua adalah kesetaraan. Jadi sudah nggak ada lagi yang namanya komen-komen, bullying, perundungan, walaupun itu di ruang digital. Karena kita harus memperlakukan orang lain itu dengan adil dan manusiawi. Itu tadi nilai utama untuk sila yang kedua. Baik, kita lanjutkan sekarang untuk nilai utama sila yang ketiga, anak-anak hebat dan luar biasa. Nilai utama untuk sila yang ketiga itu adalah harmoni. Tuh, keren kan? Harmoni. Nilai utama dari sila yang ketiga adalah harmoni. Keren, luar biasa ini. Apa maknanya harmoni ini, anak-anak? Bahwasanya mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi ataupun golongan di ruang digital. Tuh, keren ya. Jadi berkaitan tentang nilai-nilai utama saat kita di era di ruang digital, kita juga harus nih memperhatikan dari nilai-nilai utama yang ada di sila-sila Pancasila. Oke, kalau tadi sila yang ketiga yang keren habis ya anak-anak ya, tentang harmoni. Artinya apa? Kita mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian untuk nilai utama sila yang keempat itu adalah demokratis, anak-anak. Maknanya apa demokratis di sini? Artinya kita harus memberi kesempatan setiap orang untuk bebas berekspresi dan berpendapat di ruang digital. Tapi jangan salah, walaupun di sila yang keempat nilai utamanya adalah demokratis tadi, kita diberi kesempatan untuk bebas berekspresi dan berpendapat, tapi ada nilai utama dari sila 1, sila 2, dan sila yang ketiga. Jadi jangan kita tinggalkan, jangan kita split-split begitu saja. Walaupun kita bebas berekspresi, tapi tadi nilai utama sila yang pertama, saling menghormati perbedaan kepercayaan. Gitu kan? Harus memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi. Dan nilai utama yang ketiga yang keren habis tadi tuh ada harmoni. Gitu ya anak-anak ya. Nah sekarang yang nilai utama sila yang kelima adalah gotong royong. Artinya kita bersama-sama membangun ruang digital yang aman dan etis bagi setiap pengguna. Jadi saat kita memposting kegiatan kita, saat kita mau memberikan apalah kegiatan-kegiatan yang ingin kita tagkan di sosmed-sosmed kita, jangan dilupakan landasan tadi anak-anak. Landasan kita adalah nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ada 5 nilai utama yang terdapat di sila-sila Pancasila. Jadi saat semua dari nilai utama sila 1, nilai utama sila 2, sampai dengan nilai utama sila 4, maka itu nanti akan menjadi sebuah kesimpulan yang luar biasa, yang menyenangkan, yaitu pada nilai utama sila yang ke-5. Yaitu gotong royong, bersama-sama membangun ruang digital yang aman dan menyenangkan bagi setiap penggunanya. Begitu ya. Oke, next untuk slide-nya. Operator. Ibu Rosita, Ya. friendly reminder, waktu tinggal 5 menit lagi. Terima Oh, kasih. siap. Ya, terima kasih Kak Oka. Baik, Ibu lanjutkan ya, anak-anak hebat luar biasa. Sekarang untuk digitalisasi budaya. Nah, itu kalau misalkan dicermati, Ibu ambilkan beberapa sampel kegiatan di sekolah-sekolah anak-anak juga nih, di mana dari digitalisasi budaya itu jati diri kita dalam ruang budaya digital. Jadi sama aja dengan budaya non-digital ya anak-anak ya. Jadi memungkinkan kita untuk mendokumentasi kekayaan budaya. Jadi jangan misalkan anak-anak ada kegiatan di sekolah nih yang itu terlihat jelas akan menggunakan tentang budaya nasional. Jangan lupa untuk didokumentasikan. Kalau itu mau diposting, tentunya harus mengingat dari nilai-nilai utama yang Pancasila tadi, begitu ya. Dan dari digitalisasi budaya itu dapat menjadi peluang untuk mewujudkan kreativitas. Next. Nah, sekarang untuk yang cinta produk tadi yang kan ada 4 indikator ya anak-anak ya tadi. Nah, sekarang kita
ke cinta produk dalam negeri dulu. Nah, di sini Bu Rosita mengambilkan sebuah 3 contoh gambar. Ini kalau ada anak-anak yang tahu, itu adalah pembuatan dari sarung goyor. Monggo ini nanti dari Kak Oka, Bu Citra, dari Mas Pandu, kalau Pinara ke Sukoharjo, kita memiliki sebuah produk lokal yang luar biasa, dan semuanya itu home industry ya, tidak ada menggunakan alat, semuanya dari lokal gitu. Itu adalah sarung goyor. Nah, jadi cinta produk dalam negeri ini mendukung produk dalam negeri dengan menggunakannya anak-anak. Kita bangga dengan menggunakan produk dalam negeri. Terus dari situ otomatis kita akan ikut mempromosikan loh gitu. Jadi kalau anak-anak saat menggunakan produk, misalkan ada kegiatan di sekolah menggunakan produk, kalian menggunakan sarung goyor, kemudian didokumentasikan, diposting, kalian masukkan ke sosmed kalian, akan terlihat teman-teman kalian yang berada di luar Sukoharjo. Mereka jadi tahu, oh ternyata Sukoharjo ada produk yang indah sekali gitu. Jadi secara tidak langsung turut mempromosikan. Kemudian berkaitan next untuk digitalisasi kebudayaan dalam pemanfaatan TIK. Wah, ini Bu Rosita sudah lihatlah jelas dari semua sekolah pemanfaatan teknologi informasi komunikasi di setiap sekolah sudah memiliki baik itu FB, IG, di YouTube gitu ya, dan usahakan manfaatkan itu untuk teknologi informasi dan komunikasi yang kalian punya benar-benar untuk mendokumentkan kegiatan, dan jangan lupa kebudayaan yang harus kita angkat dengan melandaskan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Baik, Mas Oka, Bapak Ibu narasumber, dari kegiatan ini, dari materi tentang budaya digital, bisa kita ambil sebuah kesimpulannya bahwasanya dunia digital adalah dunia kita sekarang ini. Mari mengisinya dan menjadikannya sebagai ruang yang berbudaya. Tempat kita belajar dan berinteraksi, tempat anak-anak kita bertumbuh kembang, sekaligus tempat di mana kita sebagai bangsa hadir dengan bermartabat. Terima kasih Mas Oka, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, anak-anakku yang hebat dan luar biasa untuk materi dari budaya digital ini. Nanti kalau sekiranya kita bersua lagi untuk bisa tanya jawab, Ibu persilahkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus yang paling meriah untuk paparan dari Ibu Rosita. Mantap ya, semangatnya nih Bu Rosita, energik banget, saya salut ya. Beberapa hal penting yang berhasil saya rangkum ya, diantaranya sebagai warganet yang baik kita harus menjadi warganet yang Pancasilais dan juga berbineka tunggal ika. Itu artinya kita harus mengamalkan nilai-nilai diantaranya cinta kasih, toleransi, harmoni, dan juga cinta pada produk dalam negeri. Kemudian untuk sahabat literasi ya yang ada di Sukoharjo ya, boleh kita harus melakukan digitalisasi budaya ya. Jadi ditunggu nih kiprahnya buat adik-adik pelajar ya yang mau jadi konten kreator, mau jadi YouTuber atau mau jadi selebgram ya. Boleh, selama itu positif monggo aja ya. Terima kasih Bu Rosita untuk pencerahannya. Nanti kita akan ketemu di sesi tanya jawab. Iya, terima kasih Kak Oka. Baik, untuk sahabat literasi sekarang saatnya ya untuk teman-teman aktif bertanya, silahkan ya seputar budaya digital. Tadi sudah ada Ibu Rosita ya. Tulis nama, narasumber yang dituju, nomor handphone, dan pertanyaannya apa. Silahkan tulis nama, narasumber yang dituju, nomor handphone, dan pertanyaannya apa. Boleh banget bertanya seputar budaya digital ya, seputar budaya digital. Kemudian untuk sahabat literasi yang belum mematikan mikrofon, mohon mematikan mikrofon. Kemudian yang belum menyalakan kamera juga mohon menyalakan kamera ya. Kemudian jangan lupa untuk mengisi post-test ya, dan juga link absensi. Oke. Sudah ada kakak admin ya yang share. Nah, itu tinggal diklik aja. Nah, untuk sahabat literasi ya, mohon tidak spam di kolom komentar. Mohon tidak spam di kolom komentar ya, soalnya takutnya nanti tenggelam chatnya ya, yang mau nanya nggak kebaca, kakak admin mau share link juga nanti nggak kebaca. Jadi mohon ya, silahkan bisa tertib, itu sudah ada link absensi dan link post-test dari kakak admin, tinggal diklik aja ya. Baik, berikutnya untuk narasumber yang terakhir ada Bapak Muhammad Pandu. Beliau adalah Digital Campaign Strategist, kemudian Seknas Jaringan Gus Durian. Pada pagi hari ini akan membahas dari pilar digital ethics atau etika digital. Halo, selamat pagi Pak Pandu, apa kabar? Selamat pagi Mas Oka, alhamdulillah baik Mas. Wah, syukurillah.
Baik, Pak Pandu, seperti biasa, paparan maksimal 20 menit, nanti di 5 menit terakhir saya akan memberikan kode. Semoga. Ya, terima kasih Mas Oka untuk kesempatannya. Selamat pagi menjelang siang untuk adik-adik teman-teman semuanya yang ada di Sukoharjo dan sekitarnya ya. Tadi sudah dibuka oleh Bu Citra, oleh Bu Rosita tentang kecakapan digital dan juga tentang budaya digital. Hari ini saya akan menambahkan cerita tadi dari 2 cerita tadi, yaitu tentang etika digital gitu ya. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Next. Ya, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri pada teman-teman. Nama saya Muhammad Pandu. Saya adalah bagian dari tim riset dan publikasi di Sekretariat Nasional Jaringan Gus Durian. Jadi yang pegang media, yang pegang website, yang bikin narasi kampanye untuk media sosial gitu, terus dan juga bagian risetnya. Nah, kalau teman-teman belum tahu apa itu jaringan Gus Durian, jadi jaringan Gus Durian itu adalah jejaring kerja, itu ada banyak, itu isinya ada individu, ada lembaga, ada komunitas yang ingin meneladani dan juga melanjutkan perjuangan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden Republik Indonesia yang keempat gitu. Nah, saya juga bagian dari tim kampanye narasi Indonesia Rumah Bersama dan Bida Setara. Ini narasi-narasi untuk mengkampanyekan kemanusiaan, keadilan, persaudaraan ya di media sosial. Kalau teman-teman adik-adik mungkin pernah tahu tagar ini atau hashtag ini, Indonesia Rumah Bersama dan juga Bida Setara di media sosial, itu adalah bagian dari kerja-kerja kampanye dari Sekretariat Nasional Jaringan Gus Durian. Saya juga redaktur pelaksana di website gusdurian.net dan juga gusdur.net. Bedanya apa? Kalau gusdurian.net itu saya megang tulisan-tulisan yang berisi aktivitas-aktivitas jaringan Gus Durian. Kalau mungkin teman-teman atau adik-adik pengen tahu apa itu jaringan Gus Durian, bisa buka ini ya, gusdurian.net. Terus kalau gusdur.net itu khusus untuk tulisan-tulisan Gus Dur. Jadi Gus Dur dulu sebelum jadi presiden atau waktu jadi presiden atau setelah jadi presiden itu senang banget nulis di media gitu. Dulu mungkin belum ada media sosial ya, jadi nulisnya di koran, di majalah, di jurnal kayak gitu. Nah, tulisan-tulisan itu kita kumpulkan di gusdur.net. Kalau teman-teman adik-adik pengen membaca sebenarnya kayak gimana sih pemikiran Gus Dur itu, teman-teman bisa baca di gusdur.net. Nah, oke, untuk masuk ke etis bermedia digital, itu kita perlu tahu latar belakangnya. Kenapa sih kita perlu etis itu ya? Jadi pertama, kita perlu tahu bahwa ruang digital kita itu kan untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Dan untuk ngobrol gitu, di media digital itu kita sebenarnya punya latar belakang perbedaan yang lumayan besar ya. Jadi saya bisa ngobrol sama teman saya yang ada di Padang, bisa ngobrol sama teman saya yang ada di Papua, teman saya yang ada di Kalimantan gitu, dan kita punya latar belakang kultur yang berbeda, bahkan budayanya beda, agamanya beda gitu. Makanya di situ kita perlu etis, perlu menghargai gitu. Nah, kemudian yang kedua, interaksi itu perlu standar baru gitu. Kalau untuk menjembatani perbedaan itu supaya kita sama-sama enak ngobrolnya, itu perlu standar baru. Standarnya yaitu etis di media digital gitu. Kemudian dengan media digital, setiap warganet berpartisipasi dalam berbagai hubungan dengan banyak orang lintas geografis dan budaya gitu. Jadi beda tempat, beda budaya itu udah biasa ya di media digital. Terus mereka dengan berbagai cara membangun hubungan lebih jauh dan berkolaborasi dengan orang lain. Nah, kolaborasi ini mungkin sebagian teman-teman di sini udah pernah merasakan ya, tapi mungkin sebagian juga belum. Kolaborasi ini sebenarnya ada di banyak wilayah itu. Teman bisa kolaborasi ngomongin kerjaan, bisa kolaborasi ngomongin karya. Bahkan kalau teman-teman main game online pun
itu bisa berkolaborasi sama temennya, saling bantu jadi satu tim gitu supaya timnya menang kayak gitu. Itu juga perlu etika digital dalam wilayah itu gitu ya, dalam permainan gitu sama bareng teman-temannya. Kemudian segala aktivitas digital di ruang digital itu menggunakan media digital, yang menggunakan media digital itu perlu etika gitu. Nah, etika ini nanti akan lebih jauh saya jelaskan di belakang. Next. Nah, sebenarnya kita tuh di Indonesia tuh punya masalah terkait etika digital ya. Masalahnya apa? Kalau teman-teman pernah buka medsos, teman-teman di sini pasti punya lah ya, Instagram atau TikTok gitu mungkin yang biasanya banyak dipakai anak-anak muda. Itu mesti menemukan komentar-komentar yang negatif, komentar-komentar yang nggak sopan, yang kalau kita baca tuh kadang kita merasa nggak nyaman kayak gitu. Nah, itu tuh di Indonesia tuh lumayan lumayan banyak jumlahnya, karena yaitu menurut penelitian dari Microsoft itu, Indonesia tahun 2020 ya, Indonesia tuh jadi negara yang paling nggak sopan di Asia Tenggara gitu. Jadi di sekitar 10 negara itu ya kita tuh yang paling nggak sopan, kita yang paling bawah gitu, yang ngomongnya paling kasar, yang ngomongnya suka kadang bikin sakit hati orang kayak gitu. Nah, itu masalah kita di negara ya. Kita juga ranking terbawah di ASEAN dalam hal kesopanan. Terus ranking 29 dari 32 negara gitu. Ya masih paling rendah lah, masih tergolong paling rendah. Next. Nah, kalau teman-teman tahu beberapa contohnya gitu, mungkin teman-teman pernah menjumpai sendiri ya, tapi kalau kemarin-kemarin yang kasusnya lumayan viral gitu, jadi setelah ngeluarin penelitian itu, survei itu, Instagramnya Microsoft tuh diserang sama netizen Indonesia, dikata-katain di kolom komentarnya, ya gitulah, bahasa-bahasa negatif gitulah, yang sebenarnya itu malah membuktikan bahwa netizen atau warganet Indonesia itu nggak sopan gitu. Jadi itu bukannya malah membuat citra kita lebih baik, membuat nama kita lebih baik, tapi malah sebenarnya memperburuk gitu. Nah, itulah pentingnya etika dan juga tadi kaitannya dengan kecakapan digital yang sudah disampaikan di awal ya. Jadi kalau kita sebenarnya cakap terus etis di media digital tuh hal-hal seperti ini nggak akan terjadi gitu. Kita nggak akan malu-maluin di mata orang luar negeri gitu. Kemudian ada contoh lagi tuh, waktu putranya Pak Ridwan Kamil meninggal ya, tenggelam di salah satu sungai di Swiss gitu. Itu netizen Indonesia kan kemarin juga sempat berbondong-bondong nge-review jelek di Google Maps di sungainya itu ya, sungai tempat kecelakaan itu. Itu direview jelek gitu. Padahal ya sungai, dia nggak tahu apa-apa gitu kan, benda mati, terus orang-orang kita tuh ngata-ngatain sungainya segala macam gitulah. Terus ada juga ini drakor gitu, salah satu film serial mungkin drakor yang ngomongin soal perselingkuhan, dan padahal itu acting, terus aktrisnya itu diserang ramai-ramai sama netizen Indonesia gitu, semuanya di kolom komentarnya, dan dia merasa terganggu gitu. Nah, ini tuh sebenarnya bukti-bukti yang selama ini kelihatan ya, meskipun yang kecil-kecil juga banyak tentang ketidaksopanan kita. Next. Nah, ya mungkin itu pertanda buruk bagi kita sebagai negara, kita sebagai bangsa Indonesia, warga Indonesia pengguna internet itu di mata dunia. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mengubahnya gitu. Kita masih punya kesempatan untuk mengubah supaya nggak terlambat dengan ya salah satunya ini caranya. Kita ikut belajar, kita sharing soal kecakapan literasi digital, kecakapan etika kebudayaan kayak gitu. Nah, ini beberapa kompetensi literasi digital terkait netiquette yang bisa teman-teman pelajari gitu ya. Ada banyak sebenarnya yang terkait netiquette ini, etika kita di media sosial ini, mulai soal mengakses informasi, mana yang benar, yang mana yang salah, terus menyeleksi mana yang hoax, mana yang enggak,
terus membentengi diri dari tindakan negatif. Itu kan di media digital kan banyak banget ya, nggak cuma positif itu, negatif-negatif juga banyak. Itu teman-teman juga perlu membentengi diri soal itu. Terus mendistribusikan informasi yang kita kalau bisa jangan sampai mendistribusikan yang hoax-hoax kayak gitu. Masih banyak lah kompetensi yang teman-teman perlu pelajari gitu. Dan ini saya kira kita bisa belajar bersama dan pelan-pelan gitu supaya apa yang kita takutkan, apa yang terjadi belakangan ini itu bisa kita ubah gitu. Next. Nah, ini ruang lingkup etika, jadi ada kesadaran, ada tanggung jawab, ada integritas, dan ada kebajikan. Kesadaran tuh kalau kita mau melakukan sesuatu di internet itu perlu kita pikirin dulu, jangan langsung asal melakukan sesuatu. Jadi perlu kita pikirin ini dampaknya bagus apa enggak ke depan gitu. Kita nge-share foto kita di media sosial atau data diri kita itu nanti dampaknya apa gitu. Itu perlu dipikirin gitu. Beberapa contoh. Kita ngomong kasar di media sosial itu dampaknya apa gitu. Itu juga perlu dipikirin. Kemudian tanggung jawab bahwa semua yang kita lakukan di media sosial itu punya konsekuensi, punya dampaknya gitu ya. Terus integritas, itu soal kejujuran. Jadi kalau kita nggak mau dicap bohong dan nggak mau dicap jadi orang yang jahat atau nggak berkualitas di media sosial, ya kita tunjukkan bahwa kita jujur, bahwa kita baik, bahwa kita berkualitas, berintegritas gitu di media sosial. Kemudian kebajikan, sebisa mungkin di media sosial karena melibatkan banyak sekali orang, itu kita melakukan hal baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Kita bisa berkarya, kita bisa bikin konten-konten misal ya, kalau di media sosial yang bermanfaat gitu, itu akan lebih baik nama kita, citra kita di hadapan orang gitu. Next. Kemudian ini bedanya etika sama etiket. Jadi secara garis besar itu etika itu sebenarnya sistem nilai atau norma atau aturan moral yang menjadi pegangan seorang dalam mengatur tingkah lakunya gitu. Kalau etiket itu tata cara individu berinteraksi dengan individu lain gitu. Bedanya etika dan etiket ini, kalau etika ini bisa kita lakukan harus kita lakukan meskipun kita lagi sendirian. Misal di Jawa ya, di Jawa kan kita mungkin orang tua kita nggak boleh kalau makan jangan di tengah jalan, itu nanti rezekinya susah atau susah dapet jodoh gitu ya. Itu etika. Jadi kalau memang di Jawa, di kebudayaan Jawa itu nggak boleh makan di tengah pintu gitu ya, misal itu nggak boleh. Jadi kalaupun nggak ada orang, ya kita tetap nggak boleh ngelakuin itu gitu. Itu namanya etika. Terus kalau etiket ini soal tata cara kita berinteraksi. Jadi harus ada orang lain di sekitar kita gitu. Kalau nggak ada, ya udah berarti nggak berlaku. Next. Nah, hal-hal kayak gitu di internet itu berlaku ya. Jadi etika dan etiket itu berlaku. Dan kalau di internet namanya netiket. Karena di internet selalu berkaitan dengan banyak orang gitu. Kecuali kalau kita posting di status kita sendiri dan status kita private dari orang nggak bisa ngelihat, itu mungkin bisa dikatakan etika ya. Next. Nah, ini netiket, tata krama dalam menggunakan internet. Teman-teman kalau bermedia sosial itu harus ada tata kramanya gitu. Karena kalau kita nggak ingin orang lain memperlakukan buruk ke kita, ya kita jangan memperlakukan buruk orang lain gitu. Itu tata kramanya di media sosial, dan ya hukumnya kayak gitulah ya. Next. Nah, beberapa masalah, salah satu masalah yang sering juga dialami sama anak-anak muda gitu, bahkan mungkin mayoritas nggak cuma anak-anak muda ya, orang-orang dewasa juga mengalami ini soal cyberbullying gitu. Cyberbullying ini perundungan atau ya membuli orang lain, pembulian atau membuat tidak nyaman orang lain di media digital gitu. Bisa di media sosial, bisa di platform gaming gitu. Teman-teman adik-adik main FF, main Mobile Legend, terus ngomongin temennya pakai kata-kata kasar, terus maki-maki kayak gitu.
sampai temennya merasa nggak nyaman, terus pengen nangis atau takut gitu, itu namanya pembulian ya. Semoga teman-teman di sini nggak ada yang kayak gitu. Pembulian terus ya itu bahaya bagi orang lain gitu. Itu bisa memunculkan beberapa dampak ya. Next. Mas Nah, Pandi, friendly reminder waktu tinggal 5 menit lagi. Terima kasih. terima kasih Mas Oka. Nah, ini beberapa contoh pembulian, ada namanya doxing, dia membagikan data personal atau data diri temennya, seseorang ke orang lain supaya ya temennya celaka kayak itu. Terus ada cyberstalking, jadi menguntit atau mengintip aktivitas temennya sampai temennya merasa nggak nyaman gitu, atau orang lain merasa nggak nyaman, itu namanya cyberstalking. Itu juga bagian dari cyberbullying dan nggak boleh dilakukan, membagikan identitas orang lain, terus cyberstalking itu nggak boleh dilakukan ya di media digital, itu etikanya. Kemudian non-consensual intimate image, ini membagikan gambar atau foto vulgar temennya gitu ke media sosial, entah itu niatnya bercanda atau serius, itu nggak boleh dilakukan karena itu bagian dari cyberbullying dan itu akan membuat nggak nyaman orang lain gitu ya. Next. Nah, next. Nah, kasus cyberbullying ini di Indonesia ini kasusnya lumayan banyak ya, ada 49% warganet yang pernah mengalami cyberbullying, jadi korban gitu. Kalau kita lihat populasi orang Indonesia yang berjuta-juta, itu 49% itu banyak banget gitu. Itu sangat berdampak gitu ke kita. Next. Kalau teman-teman ini ada satu video dari Kemendikbud RI, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Kebudayaan RI yang berkolaborasi dengan si Juki. Mungkin teman-teman di sini adik-adik pernah nonton atau baca komiknya si Juki ya. Itu tentang cyberbullying. Teman-teman kita mungkin bisa nonton bareng. Ini judulnya Kita Semua Sayang Teman, bersama si Juki. Judulnya cyberbullying. Ini saya ambil dari YouTube-nya Kemendikbud RI. Mungkin kita bisa nontonnya bersama. Next. Halo semuanya, pada tahu nggak sih apa itu cyberbullying? Pasti kalian sering dengar istilah ini nih. Atau jangan-jangan malah tanpa sadar kalian juga ngelakuin. Apa sih cyberbullying itu sebenarnya? Dalam bahasa Indonesia, cyberbullying disebut juga dengan intimidasi dunia maya. Intimidasi dunia maya juga dikenal dalam bahasa Inggris sebagai cyberbullying atau cyber harassment. Yang keduanya masuk dalam kategori kekerasan. Hal ini bisa terjadi kepada anak maupun orang dewasa. Remaja bisa jadi lebih rentan mengalaminya, apalagi yang gemar menggunakan media sosial dalam kesehariannya. Mirisnya, cyberbullying dapat meninggalkan jejak digital yang bisa berdampak jangka panjang pada seseorang atau kelompok. Pernah nggak sih kalian komen jelek di teman kalian? Pernah nggak sih kalian posting foto yang memalukan teman kalian di sosial media? Atau kalian pernah bajak akun sosmed teman-teman dengan konten-konten yang bisa bikin dia malu? Nah, itu adalah beberapa contoh yang disebut cyberbullying, sob. Dan yang bikin kaget, menurut data yang diperoleh Kemendikbud, sebanyak 41% remaja di Indonesia dalam usia 15 tahun pernah dirundung lebih dari sekali dalam 1 bulan. Itu kan cuma iseng, jangan dianggap serius lah. Ya, kita kan nggak tahu perasaan orang lain, sob. Yang buat kita bercanda bisa jadi menyakiti seseorang secara mendalam, apalagi dilakukannya berulang-ulang kali. Di era sekarang bukan cuma mulut yang harus dijaga, sob, jari jemari juga. Jari yang nggak dijaga bisa bikin orang lain sakit hatinya, dampaknya bisa panjang. Bisa bikin kepercayaan diri rendah, malas bersosialisasi, terus menyendiri, depresi, dan yang paling parah, bikin orang berniat bunuh diri. Alah cemen, masa dibercandain doang depresi? Nah, kita tuh nggak pernah tahu karakter dan latar belakang seseorang. Bisa jadi komentar kecil yang kita anggap bercanda justru membuka luka masa lalunya. Dan kita nggak tahu udah berapa lama ia membawa beban sedihnya. Ya, kalau kita nggak bisa bikin orang seneng, paling nggak jangan nambah beban mereka ya, sob. Ya, itu ya gambaran secara besarnya itu.
Jadi memang cyberbullying itu bisa dampaknya bisa macam-macam, bisa sampai ke kejiwaan orang gitu, dan paling buruk ya bunuh diri gitu. Ini beberapa tips untuk menghindari cyberbullying. Terakhir ini ya, jadi kita bisa memprivate akun, mengunci akun kita di media sosial, terus nggak mengunggah atau mengupload informasi pribadi, yang alamat kita di mana, nomor telepon kita berapa, itu jangan diupload di media sosial. Kemudian menghapus dokumen pribadi yang terlanjur diupload, itu kita hapus. Terus fitur lokasi di postingan itu jangan dipakai gitu. Kemudian menghapus akun media sosial nggak terpakai supaya nggak dipakai oleh hacker untuk disalahgunakan gitu nanti, karena yang rugi kita sendiri juga. Kemudian membangun relasi yang sehat. Ini artinya kalau kita temenan sama orang gitu, jangan kasar, jangan nggak sopan gitu ya. Kita perlu membangun hubungan yang baik sama orang itu. Terus saring sebelum sharing. Jadi kita harus menyaring informasi yang masuk ke platform di gadget kita, di laptop kita, di PC kita gitu ya, di media sosial kita itu perlu kita saring mana yang benar, mana yang enggak. Mungkin itu, mungkin langsung kesimpulan aja ya. Next sampai kesimpulan. Ya ini saya kira masih sama dengan tadi ya, secara garis besar. Next. Nah, ya, jadi internet ini di satu sisi adalah anugerah. Jadi kita teknologi ini kalau bisa kita kendalikan, kita harus beretika di media sosial supaya kita nggak dikendalikan gitu. Kemudian etika hadir sebagai seorang bijak yang mengingatkan kembali hakikat teknologi sebagai anugerah kita bagi manusia gitu. Kita bisa berbuat baik, kita bisa menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi orang lain. Itu bedanya kita sama robot gitu ya, di media sosial gitu. Kemudian etika digital ditawarkan sebagai pedoman berbagai platform digital secara sadar, tanggung jawab, berintegritas gitu. Yang saya jelaskan tadi soal kalau kita bermedia sosial kita harus sadar terhadap konsekuensinya, dampaknya, terus kita harus jujur, berintegritas, dan juga bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di media digital. Tadi saya udah ngasih tips-tips ya, supaya kita bisa etis di media digital gitu. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut, teman-teman bisa membaca modulnya langsung, mungkin teman-teman bisa mendownloadnya di literasidigital.id gitu ya. Nanti di sana ada 4 pilar yang bisa teman-teman download dan baca langsung atau pelajari gitu. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya kembalikan ke Mas Oka. Baik, terima kasih banyak Pak Pandu ya untuk paparannya seputar etika digital. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah? Ya, beberapa hal penting yang berhasil saya rangkum diantaranya ya, kita harus sopan dan santun di ruang digital atau di media sosial ya, walaupun nggak ketemu tapi kita tetap harus sopan santun. Nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh ngebully ya, nggak boleh posting atau kirim foto maupun video yang vulgar. Kemudian kita harus menjaga citra diri di internet ya atau di media sosial, posting hal yang positif, hal yang baik saja. Kemudian kita harus memegang etika digital ini sebagai pedoman kita berinteraksi, berselancar di internet atau di media sosial. Terima kasih banyak Pak Pandu, nanti kita akan ketemu di sesi tanya jawab. Baik, untuk sahabat literasi ya, yang pengen bertanya, boleh banget sekarang saatnya ya. Silakan, boleh tanya seputar etika digital ya. Ada Pak Pandu yang luar biasa. Tulis nama, narasumber yang dituju, nomor handphone, dan pertanyaannya apa ya. Nanti kita akan memilih pertanyaan yang menarik, akan dibacakan, akan dijawab langsung oleh narasumber, dan pastinya berkesempatan mendapatkan hadiah e-money ya. Yang belum bertanya, silakan ya, tulis nama, narasumber yang dituju, nomor handphone, dan pertanyaannya apa. Oke. Jangan lupa juga untuk sahabat literasi ya, mendownload e-certificate ya. Sudah ada linknya ya. Sudah ada tokennya, ada di email masing-masing. Kemudian yang belum absen juga ya, silakan ya, bisa absen dan juga bisa mengisi post test ya. Wajib mengisi post test. Linknya sudah di-share sama kakak admin. Nah, silakan. Tinggal diklik aja, mudah banget ya. Tinggal diklik aja langsung diisi gitu.
Kemudian yang belum menyalakan kamera, yuk dinyalakan kameranya. Yang belum mengubah nama Zoom juga silakan diubah nama Zoom-nya dengan format mudah banget ya. Tulis nama belakang, underscore atau garis bawah, 4 digit terakhir nomor handphone, underscore atau garis bawah nama kegiatan ya. Contohnya Fahreza underscore 4567 underscore Makin Cakap Digital Jawa Tengah 2023. Baik, saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan. Dan untuk itu saya juga undang kembali ketiga narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Citra, Bu Rosita, dan Pak Pandu. Mohon berkenan standby. Oke, baik. Masih semangat ya? Semangat 45 pastinya. Baik, untuk pertanyaan pertama datang dari Lea Sanzea. Wah, ini namanya unik nih ya. Ditujukan untuk Ibu Citra. Bu Citra siap ya? Bagaimana menanamkan etika dan kecakapan digital dan berpikir kritis untuk generasi muda dalam menanggapi hoax, provokasi, konten negatif, dan cyberbullying. Karena anak sekarang lebih suka ikut-ikutan dan merasa di media sosial bebas berkomentar dan bebas mengekspresikan diri tanpa menyadari kerugian dialami jika berperilaku buruk di media sosial. Wah, ini pertanyaannya juga kritis nih ya dari Kak Lea. Silakan Bu Citra, mohon berkenan menjawab. Baik, terima kasih Kak Oka, Kak Lea, Pak Ibu Lea nih ya. Terima kasih pertanyaannya. Waduh, susah banget ini pertanyaannya. Baik, yang pertama tadi sudah ada di slide saya sih, jawabannya adalah literasi digital adalah kunci ya. Jadi sama seperti ketika kita memasuki sebuah komunitas, kita masuk ke kampung orang, kita masuk ke negara orang, ke lokasi orang, ke wilayah orang, ke rumah orang, itu kita pasti punya yang namanya etikanya. Kita harus tahu, oh ini pintunya seperti apa kita harus assalamualaikum. Ya kan itu kan ada tata tertib dan sebagainya. Nah itu sama dengan literasi digital itu. Jadi kita harus tahu bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan dengan baik gadget yang kita punya, gitu kan. Kemudian kita paham etikanya, kemudian kita paham bagaimana budaya yang kita masuki, budaya Facebook tuh seperti apa, Twitter tuh seperti apa, TikTok seperti apa, YouTube seperti apa, dan sebagainya. Nah, yang kemudian harus kita jaga juga dan kita terus ingatkan kepada anak-anak kita dan kepada pengguna media sosial adalah bahwa media sosial itu atau internet itu bukan berarti bebas merdeka. Justru itu adalah tempat di mana kita harus lebih pandai lagi menjaga rumah kita. Kuncinya harus benar-benar kita jaga nih. Jangan sampai password kita ketahuan, bocor dikit, habis data kita di-ups ke seorang. Jangan ngasih nomor sembarangan, tadi udah dibahas sama Pak Pandu tuh, jangan ngasih PIN sembarangan, jangan pakai menggunakan password yang mudah ditebak, misalnya tanggal lahir dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya supaya generasi muda atau anak-anak bisa memahami itu, bisa mengasah critical thinking-nya. Sebenarnya literasi digital itu adalah bagian dari critical thinking. Dengan kita tidak mudah mempercayai apapun yang kita temukan di media sosial, melihat orang melakukan ini, kita nggak langsung ikut-ikutan, tapi kita ngelihat dulu ini benar apa enggak, ini terus apa enggak, ini sesuai enggak dengan budaya kita atau tidak gitu. Nah, itu sebenarnya sudah bagian awal dari kita menggelitik critical thinking kita. Mudah percaya tentu saja itu bukan bagian dari critical thinking dan itu yang harus kita tanamkan dulu. Nggak semua yang ada di internet itu benar. Jangan mudah percaya. Tadi udah saya kasih beberapa tips dan triknya ya mengenali informasi yang kemungkinan besar itu adalah hoax. Tata bahasanya nggak bagus, pansos, terus lebay gitu ya, bikin kita emosi, gampang banget kita marah gitu kan, gampang banget kita sedih, gampang banget kita bahagia. Nah itu hati-hati. Biasanya itu adalah informasi yang tidak benar. Jadi itu juga bagian dari kita mengasah critical thinking kita ketika kita melihat sebuah postingan, sebuah informasi, atau apa yang dilakukan oleh orang-orang di media sosial. Itu kalau dari saya, mudah-mudahan membantu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Citra ya. Ini saya juga sependapat. Jadi kita harus memegang teguh ya literasi digital, perbanyak referensi. Terima kasih banyak Bu Citra untuk pencerahannya. Saya akan lanjut ke penanya kedua atas nama Velsia Kairani, ditujukan untuk Ibu Rosita. Pertanyaannya, berbicara tentang budaya digital, apakah juga mengenal keberagaman budaya atau norma?
Karena ukuran kesopanan seperti kita ketahui terkadang berbeda bagi setiap daerah maupun negara, sementara dunia digital tidak mengenal batas wilayah. Ya, ini juga pertanyaan kritis nih dari Kak Velsia. Silakan, Bu Rosita, mohon berkenan menjawab. Mikrofonnya mohon dinyalakan dulu, Bu Rosita. Ya, mohon maaf, Mas. Ya, terima Ya, kasih. Terima monggo. kasih untuk pertanyaan, luar biasa ya, kritis sekali. Berkaitan tentang daya digital, yang penting intinya pada saat kita memposting, kita memang yang namanya berselancar itu bisa kita katakan tidak ada batasan, tapi kembali lagi kita tadi memiliki sebuah landasan, ya, sebuah landasan yang harus selalu kita ingat. Kita memiliki sebuah nilai utama dari sila-sila Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi mau sejauh apapun kita berselancar, kita masih berada di negara Indonesia, kita memiliki landasan sila-sila Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sejauh apapun kita berselancar, tetap kita mempunyai sebuah landasan dari nilai-nilai Pancasila, nilai utama tadi dari sila 1 sampai dengan sila yang kelima, dan itu tadi sudah kita bahas, sudah kita jelaskan di materinya, bagaimana kita cinta kasih, bagaimana kesetaraannya, bagaimana harmoni yang luar biasa kerennya ya, mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kita juga demokratis, dan yang paling penting tadi membangun ruang digital yang aman. Kan seperti itu, membangun ruang digital yang aman dan etis bagi setiap penggunanya. Jadi jangan sampai kita itu melakukan sesuatu walaupun itu ada, kan tidak ada ukurannya bagaimana nih, kan seperti itu tadi yang ditanyakan. Di setiap tempat bisa saja beda-beda, tapi kembali lagi kita berada di wilayah Indonesia, kita memiliki landasan yang luar biasa dari nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai utama tadi, dan itu yang senantiasa harus kita pegang teguh, mau sejauh apapun kita berselancar dan dimanapun juga. Begitu Mas Oka, mudah-mudahan sedikit membantu. Baik, terima kasih banyak untuk pencerahannya, Bu Rosita. Dan saya akan lanjut ke penanya terakhir ya, atas nama Kak Hani Maharani, ditunjukkan untuk Pak Pandu. Bagaimana sosialisasi dan penjelasan etika digital yang bisa dilakukan agar kaum muda Indonesia tidak berlarut-larut termakan berita provokasi, julid, dan negatif di tengah banyak perselisihan di media sosial, dan bagaimana cara membangun etika digital yang positif, karena etiket akan dipandang berbeda setiap daerah dan setiap orang. Silakan, Pak Pandu. Bagus nih pertanyaannya. Seperti apa sosialisasinya supaya kita terhindar dari julid gitu ya? Kayaknya julid udah bagian dari sifat netizen kita kebanyakan ya. Nah, sebenarnya perlu kita jaga adalah soal kesadaran tadi yang saya sampaikan. Dampaknya apa? Nah, kalau kita melakukan itu gitu ya, dampaknya apa? Ya dampaknya yang kita pertama dicap buruk di mata internasional, bahwa kita sebenarnya membuktikan bahwa kita tuh sebenarnya netizen paling tidak sopan. Itu dampak secara luas ya. Terus kalau dampak secara individu itu yang perlu disadari adalah jejak digital kita itu abadi gitu. Jadi kalau teman-teman nggak ingin, misal suatu saat nanti nggak ingin dicap buruk gitu dengan kita, mungkin ada screenshotan komentar-komentar kita yang kasar, komentar-komentar yang jelek itu ya jangan komentar kayak gitu. Jadi kesadaran itu yang pada akhirnya itu membentuk kita bisa melihat dampaknya seperti apa. Nah, untuk sosialisasi mungkin kita bisa menyampaikan dua hal itu ya gitu. Jadi mungkin kalau secara global orang-orang masih nggak terlalu inilah ya, masih belum terlalu ngena gitu. Tapi kalau secara individu biasanya orang-orang baru kesadar, oh dampaknya buat saya sendiri kayak gini ternyata gitu. Itu mungkin bisa membantu gitu ya. Terus apa tadi Mas Oka yang kedua? Yang kedua, bagaimana cara membangun etika digital yang positif, karena etiket akan dipandang berbeda setiap daerah. Oh iya, soal ini ya, kearifan ini ya, daerah masing-masing ya. Jadi sebenarnya meskipun kita punya perbedaan kultur gitu di masing-masing daerah, tapi saya kira di media sosial tuh kita punya bahasa universal gitu, bahasa yang satu, yaitu bahasa kebaikan gitu.
Jadi kita ini aja, kita refleksikan ke diri sendiri aja. Kira-kira kalau saya diginiin tuh saya sakit hati apa enggak? Kalau iya berarti ya jangan disampaikan gitu. Sebenarnya semudah itu sih. Kalau mungkin kita nggak bisa memahami semua kultur di daerah-daerah di Indonesia yang luas ini ya. Mungkin itu Mas Oka. Baik, terima kasih Pak Pandu ya untuk pencerahannya. Ini saya juga sependapat ya. Refleksikan diri, kira-kira kalau saya diginiin, suka nggak, nyaman nggak gitu ya. Terima kasih banyak dan sekali lagi selamat untuk ketiga penanya yang beruntung ya atas nama Lea Sanzea, atas nama Velsia Kairani dan Hani Maharani. Nah, untuk ketiga pemenang ya nanti akan dihubungi oleh panitia, pastikan nomor handphone aktif ya. Untuk para pemenang pastikan nomor handphone aktif ya. Baik, sebelum kita menutup acara pada hari ini, mari kita berfoto bersama ya. Untuk ketiga narasumber dan juga untuk sahabat literasi ya. Yuk dinyalakan kameranya. Kemudian tangan kanan boleh dikedepankan membentuk huruf L ya, kependekan dari literasi digital. Oke. Kakak operator mohon dibantu ya untuk slide-slide-nya ya. Boleh? Yuk semuanya ya. Kameranya on kan ya. Dinyalakan kameranya kemudian berikan senyum terbaik. Berikan senyum terbaik. Untuk kakak operator, boleh ditunjukkan ya narasumber, foto narasumber dan juga teman-teman sahabat literasi. Oke, slide-nya kakak boleh ditunjukkan slide fotonya. Oke. Baik, ya. Kita siap ya. Baik. Sudah dinyalakan semua. Oke. Senyum, 3, 2, 1. Cekrek. Ya, untuk slide berikutnya ya, untuk peserta berikutnya yang belum menyalakan kamera, boleh dinyalakan kameranya. Untuk kakak operator mohon dibantu ya. Untuk slide berikutnya boleh. Oke. Nah, waduh kelihatan cantiknya, kelihatan gantengnya ya. Ramai banget nih lagi pada nobar ya. Ada ratusan bahkan ribuan nih, luar biasa pesertanya ya. Oke, siap ya. Berikan senyum terbaik. 3, 2, 1. Cekrek. Baik. Sekali lagi ya, slide berikutnya kakak. Slide berikutnya terakhir. Oke, jangan lupa nanti ya follow dan juga tag @siberkreasi. Nanti boleh di-posting di situ ya. Oke, baik. Senyum semuanya. 3, 2, 1. Cekrek. Mantap ya. Boleh berikan aplaus yang paling meriah untuk kita semua, luar biasa ya. Dari pagi tadi sampai menjelang siang ini masih semangat, luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bu Citra, Bu Rosita, dan juga Pak Pandu ya, 3 narasumber yang luar biasa untuk pencerahan-pencerahannya. Terima kasih juga untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo ya. Materi pada pagi hari ini cermat bermain media sosial ya. Untuk sahabat literasi khususnya untuk adik-adik pelajar, yuk mari bersama-sama kita gunakan ya media sosial untuk hal yang positif, sopan, santun, beretika, berbudaya ya. Nah, silakan ya posting hal yang positif, hindari hal yang negatif ya. Kemudian hati-hati cyberbullying ya, hati-hati pencurian datanya. Pokoknya kita harus cermat ya menggunakan media sosial, dan mari juga kita gunakan media sosial ya nggak cuma buat hiburan tapi juga untuk membuat konten yang positif ya. Siapa tahu nanti dari Sukoharjo bermunculan tuh ya next Atta Halilintar. Nah, keren ya jadi YouTuber atau jadi selebgram. Baik, untuk menutup ya menutup webinar pada hari ini izinkan saya membacakan sebuah pantun. Pergi ke pasar ketemu Bu Joko, orangnya baik, murah senyumnya. Matur nuwun antusiasmenya sedulur Sukoharjo. Sampai jumpa di webinar literasi digital selanjutnya. Saya Oka Fahreza mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk sahabat literasi download ya
e-certificate, kemudian mendownload aplikasi Siberkreasi yang ada di App Store ya. Ada banyak sekali kelas-kelas menarik, ada banyak sekali door prize dan juga hadiah di sana ya. Oke, Fariza pamit ya. Matur nuwun, semoga webinar kali ini bermanfaat, jaga kesehatan ya. Sampai jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu, cek